Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi manajemen persediaan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Ati. Perkenalkan, nama saya Martina Wonga, NIM 2023807012. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, manajemen persediaan, manajemen investasi dan pasokan. Manajemen persediaan yang pertama, persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Persediaan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, barang dalam proses. Yang ketiga, barang jadi. Yang ketiga, menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat mengakibatkan fatal. Suatu contoh, persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual, memperoleh laba. Persediaan terlalu besar, adanya biaya besar, memperkecil laba, memperbesar risiko. Yang keempat, keuntungan meningkatkan persediaan. Yang pertama, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mempengaruhi pembelian, dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Yang kelima, kerugian adanya persediaan. Biaya penyimpanan, biaya pemindahan, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Yang keenam, fokus pengolahan persediaan. Yang pertama, beberapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Beberapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan, kapan sebaiknya persediaan dipesan. Yang ketujuh, tujuan pengolahan persediaan. Penyediaan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasi dengan biaya minimum. Yang kedelapan, biaya persediaan. Biaya yang berhubungan dengan persediaan, biaya penyimpanan persediaan, biaya pengadaan persediaan, biaya akibat kekurangan persediaan. Yang kesembilan, biaya penyimpanan persediaan, carrying cost. Bersifat variabel terhadap jumlah inventory yang diberi. Total biaya penyimpanan TCC sama dengan C P A. Persediaan rata-rata A sama dengan Q per 2 sama dengan S per N per 2. Yang ke-10, termasuk biaya penyimpanan carrying cost, sewa gudang, biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, biaya modal yang tertanam dalam inventory, pajak, asuransi. Yang ke-11, besarnya carrying cost dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan presentase tertentu dari nilai inventory rata-rata. Yang kedua, berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk materi berikutnya saya berikan kepada teman saya untuk memaparkannya. Terima kasih. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Erenberta Tomateo, NIM 2023807011. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Martina Wonga. 12. Biaya pemesanan atau ordering cost. 1. Bersifat variabel terhadap frekuensi pesanan. 2. Total biaya pemesanan. 3. TOC sama dengan F S bagi Q, termasuk biaya pemesanan atau ordering cost. 1. Biaya selama proses pesanan. 2. Biaya pengiriman permintaan. 3. Biaya penerimaan barang. 4. Biaya penetapan barang ke dalam gudang. 5. Biaya processing pembayaran kepada supplier.
14. Total biaya persediaan. 1. TIC sama dengan TCC tambah TOC atau TIC sama dengan C kali P Q bagi 2 tambah F S bagi Q. 15. Kuantitas pemesanan yang optimal. 1. Dalam penentuan persediaan yang optimal dapat digunakan modal kuantitas pemesanan yang ekonomis, yaitu Economic Ordering Quantity Model atau EOQ. 2. EOQ adalah kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. 3. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan menimpa biaya persediaan. 16. Dua dasar keputusan dalam modal EOQ. 1. Beberapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut perlu dibeli kembali atau replenishment. 2. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali atau ordering point. 17. Modal EOQ. 1. EOQ sama dengan 2 kali F kali S bagi C kali P. Asumsi modal EOQ. 1. Jumlah kebutuhan bahan mentah sudah dapat ditentukan lebih dahulu secara pasti untuk penggunaan selama 1 tahun atau 1 periode. 2. Penggunaan bahan selalu pada tingkat yang konstan secara kontinu. 3. Pesanan persis diterima pada saat tingkat persediaan sama dengan 0 atau di saat stay feedstock. 4. Harga konstan selama periode tersebut. 9. Pembesanan ulang atau reordering point. 1. Titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Titik pemesanan ulang dibagi lagi waktu tunggu kali tunggu penggunaan, tingkat penggunaan. 20. Persediaan pengamanan atau safety stocks. 1. Persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjumlahan atau keterlambatan produksi atau pengiriman. 2. Maka persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stock. Yang kedua, persediaan rata-rata EOQ bagi 2 tambah safety stock. 21. Menentukan besarnya safety stock. 1. Faktor pengalaman. 2. Faktor dugaan. 3. Biaya. 4. Keterlambatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Antonia Mude, NIM 2023 80 70 10. Kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi dengan topik manajemen persediaan. Selanjutnya, pemesanan ulang. Pertama, penggunaan per minggu sama dengan 2.600.000 dibagi 52, hasilnya 50.000 kg. Kedua, titik pemesanan ulang sama dengan waktu pengiriman tambah safety stock sama dengan 2 minggu kali 50.000 tambah 50.000 sama dengan 100.000 tambah 50.000 sama dengan 150.000 kg. Yang berikut, pemesanan dalam 1 tahun. Pertama, pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 bagi 510.000 sama dengan 5.098 kali atau 72 hari sama dengan 10 minggu. Yang kedua, tingkat pemakaian per hari sama dengan 2.600.000 bagi 365 sama dengan 7.123,287 kg atau 7.124 kg. Yang berikut, biaya penyimpanan. Pertama, TCC sama dengan C kali P kali A atau TCC sama dengan C kali P kali Q bagi 2. Yang kedua, TCC sama dengan 0,02 kali 5 US dollar kali 510.000 bagi 2 sama dengan
0,1 kali 255.000 sama dengan 25.500 US$. Yang berikut biaya pemesanan. Pertama, TOC sama dengan F kali S dibagi Q. Yang kedua, TOC sama dengan 5.000 US$ kali 2.600.000 bagi 510.000 sama dengan 5.000 US$ kali 5.098 sama dengan 25.490,20 US$. Yang berikut biaya safety stock sama dengan C kali P kali safety stock sama dengan 0,02 kali 5 US$ kali 50.000 sama dengan 0,1 kali 50.000 sama dengan 5.000 US$. Yang berikut total biaya persediaan atau TIC sama dengan biaya penyimpanan tambah biaya pemesanan tambah biaya safety stock sama dengan 25.500 US$ tambah 25.490,20 US$ tambah 5.000 US$ sama dengan 55.990,20 US$. Yang berikut biaya persediaan atau TIC. Biaya pemesanan sama dengan 5.000 US$ kurang 3.500 US$ sama dengan 1.500 US$. Yang pertama, TCC sama dengan 0,02 kali 5 US$ kali 650.000 dibagi 2 sama dengan 0,1 kali 325.000 sama dengan 32.500 US$. Yang kedua, TOC sama dengan 1.500 US$ kali 2.600.000 dibagi 510.000 sama dengan 1.500 US$ kali 5.098. Hasilnya 7.648 US$. Yang ketiga, 32.500 US$ tambah 7.647 US$ tambah 5.000 US$. Hasilnya 45.147 US$. Yang berikut analisis. Pertama, jika pesanan sejumlah pertama 510.000 kg, biaya persediaannya 55.990,20 US$. Yang kedua, jika pesanan sejumlah 650.000 kg, maka biaya persediaannya 45.147 US$. Yang kedua, penawaran dari perusahaan pengolahan gandum perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, pemesanan dalam 1 tahun sama dengan 2.600.000 dibagi 650.000 sama dengan 4 kali atau 13 minggu. Yang berikut sistem pengendalian persediaan. Yang pertama, metode garis merah atau red line method. Yang kedua, metode 2 peti atau 2 bin method. Yang ketiga, sistem pengendalian persediaan dengan komputer atau computerized inventory control system. Yang berikut sistem ABC atau sistem ABC. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.